Perkenalkan, nama saya Fuadatul Faridah dari kelas Kapita Selekta IPA Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran pada materi hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun metode, media, dan pendekatan yang saya gunakan yaitu saya menggunakan metode demonstrasi dan juga metode ceramah. Adapun pendekatan yang saya gunakan yaitu saya menggunakan pendekatan kontekstual atau biasa disebut pendekatan CTL. Nah, apa sih sebenarnya pendekatan CTL itu? Pendekatan CTL atau kontekstual adalah sebuah pendekatan yang dimana guru itu mengaitkan antara materi yang sedang beliau ajarkan dengan kehidupan nyata yang dilakukan oleh peserta didiknya. Jadi untuk pendekatan ini yaitu berkaitan dengan kehidupan nyata. Adapun media yang akan saya gunakan untuk menjelaskan materi pada hubungan antara gaya dan gerak nanti bisa dilihat sebagai berikut. Nah, adapun media yang akan saya gunakan kali ini yaitu ini ada satu buah bola berukuran besar, ada juga dua buah bola yang berukuran kecil, dan di sini juga ada dua buah kardus, yang satu berukuran kecil dan yang satu berukuran besar. Nah, selain itu juga ada kertas, papan, penggaris, karet gelang, dan juga ballpoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sekarang akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti yang masuk boleh angkat tangan. Untuk yang pertama, Fitria. Hadir ya. Selanjutnya Salma. Hadir. Zidni. Hadir. Raffi. Hadir. Dan yang terakhir Raihan. Dah. Loh, kemana? Enggak masuk. Apakah sakit? Enggak. Oh ya udah, kalau gitu kita doakan ya, semoga Rehan cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya nanti diharap untuk memimpin doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, baik, terima kasih untuk Dek Zidni yang tadi telah memimpin jalannya doa pada pagi hari ini. Dan semoga dengan dilantunkannya doa tadi dapat memperlancar pembelajaran yang akan kita selenggarakan pagi hari ini. Nah, untuk yang pembelajaran hari ini apakah sudah tahu? Kita akan mempelajari mengenai apa? Belum. Oh ya udah, kalau belum tahu bisa kalian buka dulu pada halaman ke-12. Nah, di situ kita akan belajar mengenai materi hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama ini ada pengertian dari gaya. Di sini apakah ada yang tahu apa sebenarnya gaya itu? Enggak. Masa nggak ada yang tahu? Tahu. Salma nggak tahu? Gaya adalah tarikan, dorongan, tendangan yang menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Nah, bagus sekali untuk Salma. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Salma karena telah menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pengertian dari gerak. Nah, apakah ada yang tahu apa gerak itu? Tidak. Tidak. Oh iya, Dia Raffi, mungkin
Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai macam-macam gaya. Nah, apakah ada yang tahu apakah macam-macam gaya itu dan ada berapa? Siapa? Ya, Fitria. Macam-macam gaya ada 6, yaitu 1 gaya gravitasi, 2 gaya magnet, 3 gaya listrik, 4 gaya gesek, 5 gaya otot, 6 gaya gas. Baik, terima kasih untuk Dek Raffi dan juga Dek Fitria tadi yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk kesimpulannya itu bisa kalian lihat ya di dalam buku bahwa sebenarnya gaya itu merupakan sebuah tarikan, dorongan, atau tekanan yang dapat menyebabkan benda berpindah tempat. Jadi apabila ada benda yang semula ditaruh di sisi A dan berpindah dari sisi B, berarti benda tersebut berpindah dengan sebuah gaya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ini ada hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kalian misalkan ya di dalam kehidupan kalian di saat kalian bermain. Kalian senang bermain apa? Misalnya kalau saat bermain bola, ya. Dek Zidni, coba kalau kalian bermain bola biasanya berapa orang? 2, 4, 3, 5. Wah, sangat banyak ya berarti. Kan di dalam bermain bola itu terdapat sebuah gaya apa? Nah, apakah kalian tahu gaya apa yang ditimbulkan saat kalian bermain sepak bola? Belum. Apakah tahu? Ya. Zini? Ya. Nah, kalau belum akan Ibu kasih tahu. Nah, gaya yang muncul saat kita bermain sepak bola yaitu adalah gaya otot. Nah, selain itu, selain gaya otot, misalnya gaya listrik. Gaya listrik itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita menyalakan televisi. Nah, saat kita menyalakan televisi, kan kita harus terhubung dengan apa yang namanya listrik. Jadi, itu adalah sebuah penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai salah satu contoh dari gaya listrik. Apakah sudah paham? Sudah. Baik, kalau kalian sudah paham, bisa kalian amati selanjutnya untuk contoh-contoh yang ada di dalam buku. Itu mengenai contoh penerapan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu untuk contoh-contoh yang selanjutnya, kan tadi masih penerapan pada gaya listrik dan juga gaya otot. Kan masih ada 4 gaya lagi. Nah, lalu Ibu akan menunjuk kalian untuk Ibu kasih pertanyaan. Contohnya apa saja gaya yang akan ditimbulkan pada 4 gaya yang belum Ibu sebutkan tadi. Ibu kan memilih siapa ya? Oh, Dek Raffi aja ya. Dek Raffi maju ke depan. Ayo, maju ke sini. Hati-hati. Nah, Dek Raffi, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kamu mengenai 4 gaya yang belum Ibu jelaskan tadi. Untuk gaya magnet, misalnya apa? Contohnya? Penggaris digosokkan ke rambut sehingga dapat menarik potongan kertas. Ya, bagus sekali. Dan untuk selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Buah jatuh dari pohonnya, misalnya buah jeruk. Nah, sangat benar sekali. Dan untuk yang selanjutnya gaya pegas. Apa contohnya? Karet gelang saat ditarik. Nah, untuk yang terakhir gaya gesek. Kursi digeser dari sisi kanan menuju sisi ke kiri. Baik, sangat benar sekali. Terima kasih Dek Raffi, kamu boleh duduk lagi. Nah, anak-anak, itulah tadi berbagai contoh penerapan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kalian lihat saat kalian bermain, saat kalian menonton TV, saat kalian ngapain aja di rumah, itu semua tetap tergantung pada gaya. Bagaimana? Apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham semua ya? Ya. Nah, kalau sudah, hari ini kita akan belajar lagi. Kita akan mempraktikkan secara langsung bagaimana penerapan 6 gaya tersebut jika dikaitkan dengan sebuah media yang telah Ibu bawakan tadi. Nah, untuk yang pertama kita akan siapkan dulu ya media-medianya. Nah, baik adik-adik, sekarang adalah
sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana penerapan dari 6 gaya yang telah dijelaskan oleh Dek Raffi tadi. Nah, untuk yang pertama kita akan mempraktikkan saja ya untuk materi pada gaya apa? Enaknya gaya otot aja ya. Nah, berarti kalau gaya otot tadi apa contohnya? Dek Raffi tadi yang nyebutin tadi apa? Menendang bola, ya benar sekali. Nah, apakah ada yang mau? Siapa yang mempraktikannya? Zidni. Iya, ayo maju ke depan. Sekarang bawa bola yang telah ibu sediakan di situ, ya bawa ke sini. Nah, kan di sini ada bola. Kan bola tadi bisa dimisalkan saat kita menerapkan pada gaya otot. Jadi, bola ini nanti akan ditendang oleh Dek Zidni sehingga bola nanti akan bergerak dari sisi kiri menuju ke sisi kanan. Ayo Dek Zidni sekarang sik madu ya. Nah, baik, jadi itu tadi adalah praktik untuk penerapan pada salah satu gaya, yaitu berupa gaya otot. Nah, terima kasih untuk di sini. Silakan duduk lagi ke kursinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah mengenai materi pada salah satu praktik gaya listrik. Nah, apakah ada yang mau mempraktikkan? Ya, di Salma ya mau. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana salah satu contoh penerapan pada gaya listrik. Ini akan kita coba pada lampu ya. Jadi nanti Dek Salma memencet saklar sehingga akan muncul cahaya pada sebuah lampu. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk Dek Salma yang tadi telah memberikan contoh praktik dari penerapan pada gaya listrik. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah gaya apa? Untuk selanjutnya gaya gravitasi aja ya. Nah, untuk gaya gravitasi, siapa yang mau mempraktikkan? Ayo, siapa? Zidni lagi? Ya, nggak apa-apa, ayo. Sekarang Zidni mempraktikkan lagi. Ayo maju ke depan. Nah, kamu nanti mempraktikkan misalnya kalau gaya gravitasi itu bisa dimisalkan saat buah jatuh. Berarti ibu nanti akan memberikan kamu media berupa bola. Nanti kamu pegang dan kamu jatuhkan ke bawah ya. Nah, untuk medianya silakan diambil lalu diterapkan. Ya. Coba sekarang kamu praktikkan agak sini. Kamu praktikkan ya. Jadi nanti bola ini kamu jatuhkan secara ya. Sekarang bisa kalian lihat ya. Ini bola nanti akan Zidni jatuhkan ke bawah. Yuk, 1, 2, 3. Nah, bagus sekali. Jadi, kalau bola kita pegang terus jatuh ke bawah secara spontan, berarti itu adalah penerapan pada gaya gravitasi. Nah, terima kasih ya untuk Mas Zidni. Silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai gaya otot. Nah, lalu bagaimana kita mempraktikkan untuk gaya otot? Di sini ibu ada sebuah meja. Nah, meja ini nanti akan diangkat oleh salah satu dari kalian. Nah, ibu akan menunjuk kalian untuk mempraktikkan gaya otot pada sebuah meja ini. Ayo, Dek Raffi, maju ke depan. Coba kamu praktekkan. Ya, jadi bisa dilihat ya semuanya. Nah, Dek Raffi ini mau mempraktikkan bagaimana penerapan salah satu contoh dari gaya apa? Gaya otot, yaitu dengan mengangkat meja. Coba, mari kamu angkat meja ini dengan, ayo bantu. 1, 2, 3. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh penerapan pada gaya otot. Bagaimana, Dek Salma, Dek Zidni, apakah sudah paham? Paham. Nah, baik. Terima kasih untuk Dek Raffi, silakan kamu duduk kembali. Nah, itu tadi adalah contoh untuk gaya otot. Untuk selanjutnya yaitu adalah gaya pegas. Nah, untuk gaya pegas siapa yang mau maju ke depan? Ayo, sekarang akan saya
Tunjuk kalau gitu, kalau nggak mau. Nah, siapa? Devi Tria ya. Nah, ayo maju ke depan. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu adalah penerapan gaya pegas ya tadi. Nah, tadi yang Ibu suruh maju ke depan siapa? Fitria ya. Nah, Fitria silakan ajak temannya satu untuk maju ke depan. Siapa? Nah, Salma ya. Oke, kalau gitu kalian berdua nanti di sini Ibu ada 2 buah gelang karet. Ya, ini dipegang satu-satu. Nah, 2 gelang karet itu nanti kalian praktikan bagaimana kalian akan menjepretnya ke dinding ya. Nah, jadi dari sini. Kalian silakan mempraktikkan sambil duduk ya. Nah, silakan kalian jepretkan karet ini ke dinding. Ya, bagus sekali. Nah, coba sekali lagi Dek Salma. Wah, kembali ya. Jadi begini, ya bisa dilihat ya semuanya. Zidni bisa dilihat. Nah, jadi ini kita tarik pertama, lalu kita arahkan ke depan. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh pada penerapan gaya pegas. Nah, untuk Dek Salma dan Dek Fitria silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada apa lagi selain gaya pegas, gaya magnet ya? Ya belum. Nah, kalau gitu untuk yang terakhir yaitu adalah gaya magnet. Nah, pada gaya magnet Ibu akan mempraktikkan pada sebuah garisan yang nanti akan kita usap-usap rambut. Nah, nanti akan Ibu minta Zidni sama Raffi maju ke depan untuk mempraktikannya. Ayo maju ke depan. Nah, baik, untuk Dek Raffi dan Dek Zidni silakan maju ke depan sambil membawa media yang telah Ibu tentukan tadi. Nah, untuk media yang diperlukan untuk penerapan pada gaya magnet yaitu adalah garisan dan juga kertas. Loh, kertasnya mana di sini? Kelupaan ya? Diambil? Ya. Bisa kalian lihat ya anak-anak. Jadi untuk media pada penerapan gaya magnet yaitu adalah penggaris dan juga kertas. Nah, sekarang ayo kita praktikkan terlebih dahulu. Bawa garisannya ke sini. Sekarang kalian duduk di sini. Dek Raffi dan Dek Zidni agak merapat. Ini Ibu akan memotong-motong kertas menjadi beberapa bagian ya, kecil-kecil aja. Untuk ini nanti selanjutnya garisannya bisa kalian usap-usap ke rambut. Ayo, salah satu. Sini Dek Raffi. Coba ya. Ini adalah penerapan salah satu contoh pada gaya magnet. Pertama, garisannya itu kita usap-usap ke rambut. Ini harus lumayan lama ya, supaya apa? Supaya kertasnya nanti bisa tertarik. Karena semakin lama semakin lengket juga nanti kertasnya. Nah, setelah kita usap-usapan ke rambut, ini nanti akan kita tempelkan pada kertas yang telah Ibu potong tadi. Nah, jadi begini. Nah, nanti kalau sekiranya gayanya itu udah ketarik, kertasnya itu akan menempel pada garisan. Jadi, ini nanti akan timbul sebuah gaya apa? Magnet. Nah, benar sekali, gaya magnet. Baik, terima kasih untuk Dek Zidni dan juga Dek Raffi. Silahkan kembali ke tempat. Nah, itu tadi ya adik-adik berbagai penerapan pada pembelajaran kita hari ini. Yaitu gaya apa saja tadi? Gaya magnet, gaya pegas, gaya otot, gaya gravitasi, gaya apa lagi? Gaya gesek. Lalu apa? Ayo, gaya listrik. Jadi ada berapa? 6. Ya, betul sekali, ada 6. Baik, jadi itu tadi adalah semua penerapan atau contoh praktik yang telah kalian lakukan untuk
memberikan contoh bagaimana penerapan hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak ya anak-anak karena kalian telah mempraktikannya secara maksimal. Nah, untuk yang selanjutnya, coba Ibu akan mengevaluasi pada pembelajaran pagi hari ini. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu gaya. Nah, untuk pertanyaannya, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Dek Salma. Apa gaya itu? Apa gaya tadi? Apakah masih ingat? Lupa? Oh, udah lupa. Jadi, gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak dari A menuju B. Nah, kalau gitu, kalau kalian tidak akan saya beri pertanyaan, kalian boleh bertanya. Apa? Kalau saya Iya, Dek Salma. kalau nangka jatuh itu kayak apa? Oh ya, kalau nangka jatuh itu berarti adalah salah satu contoh penerapan pada gaya gravitasi. Ya, bukankah begitu Dek Sydney? Ya, benar sekali. Terima kasih untuk Dek Salma karena telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Nah, baik anak-anak, jadi itu tadi adalah materi yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian telah berantusias untuk mempraktikkan apa yang Ibu suruh tadi. Pembelajaran pada pagi hari ini sangat-sangat maksimal sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Dan untuk materi yang akan kita pelajari pada hari berikutnya yaitu mengenai apa? Bisa kalian lihat pada LKS-nya halaman ke-22, yaitu mengenai materi planet dan bumi. Ya, jadi untuk hari berikutnya kita akan belajar mengenai materi planet dan bumi. Nah, baik, sekian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video pembelajaran yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan dalam pembuatan video, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.